Selamat pagi saudara-saudara. Selamat menikmati sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya hari ini baru selesai baca kitab Ayub. Saya ada satu poin yang sangat menarik perhatian saya, dan itu yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Kita tahu semua ceritanya Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang menderita walaupun dia orang benar, dan teman-temannya mengira dia sedang kena kutuk dari atas dosa-dosanya yang selama ini tersembunyi, mungkin begitu. Tetapi satu poin yang mengesankan saya yang kita akan lihat bersama adalah Tuhan itu membanggakan Ayub di depan setan. Tuhan itu menjago-jagokan Ayub, dan kita bisa baca itu dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana kau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, "Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut kepada Allah?" Dan seterusnya. Saudara, Allah membangga-banggakan Ayub di depan iblis karena Allah percaya kualitas hati dan iman dan komitmen Ayub kepada Tuhan. Tapi iblis menuduh dan bilang, ya itu kan karena Ayub itu selama ini mendapat keuntungan dari Tuhan. Dengan kata lain, iblis menuduh bahwa Ayub tidak tulus. Dia bisa begitu selama dia dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi lalu iblis memberikan tantangan ini sama Tuhan, dan Tuhan mengambil tantangan itu gitu. Dia mengambil tantangan itu, dan saya pikir itu luar biasa. Kita percaya sama Tuhan itu satu hal, tapi Tuhan bisa mempercayai kita itu hal yang luar biasa, yang lebih lebih wow gitu. Dan selama akhirnya iblis berulah dengan itu, kita tahu akhirnya Ayub sangat-sangat menderita. Dan yang iblis tunggu-tunggu bahwa dia akan mengutuk Allah waktu dia mendapat kesusahan. Nah, waktu dia diberkati mungkin dia bisa memuji Allah dengan gampang, bisa berterima kasih, bersyukur, bisa berbuat segala kebaikan dan menjaga kekudusannya. Tapi sekali nanti kalau dia diizinkan untuk mendapat malapetaka dan seperti itu, iblis memperkirakan bahwa dia menduga bahwa Ayub pasti akan melakukan yang sebaliknya. Tapi apa yang ditunggu iblis ternyata tidak terjadi. Ada dua ayat yang saya ingin bagikan, membuktikan bahwa Ayub memang betul-betul dia tidak pernah mengutuki Tuhan seperti yang dinanti-nantikan iblis, seperti yang diharapkan iblis. Ayub pasal 13 ayat 15. "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya." Saudara, saya agak tidak terima dengan terjemahan Indonesia karena bahasa Inggrisnya, dan ini perkataan Ayub yang sangat terkenal, salah satu perkataan yang sangat terkenal, bilang begini, "Sekalipun ia membunuh aku, dalam hal itu pun aku akan tetap percaya kepadanya." Sebenarnya ayat ini bilang begitu, saudara, bukan
bukan itu, bukan aku, dia mau membunuh aku dan aku tanpa harapan seperti orang mengasihani diri sendiri. Tetapi sekali lagi saya ulangi, sekalipun Tuhan membunuh aku, hatiku tetap percaya kepadanya. Ini luar biasa, dan di sini iblis KO, saudara ya. Iblis dipermalukan karena tuduhannya tidak terbukti. Satu lagi, Ayub pasal 19 ayat 26. Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi memang dia sangat menderita, dan dia itu semua keadaan sangat tidak nyaman buat dia, tapi itu tidak menghambat hatinya. Entah bagaimana hatinya terbuat dari apa gitu ya, sehingga semua itu walaupun dia tidak nyaman, dia protes juga, dia mengeluh juga bahwa saya sudah ini ya, mengeluh, tapi pada hakikatnya inti dari hatinya dia tidak berubah sama Tuhan. Dia bilang, aku tetap bisa mempercayai Allah seperti yang sebelum-sebelumnya. Saudara, kalau kita sedang dalam keadaan tidak nyaman, ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan yang sangat merugikan kita, saudara, jangan keburu lihatnya semua serba negatif dan mengasihani diri. Tapi lihatlah seperti Ayub, bahwa mungkin di saat itu Tuhan sedang itu di alam sana ya, di alam roh, mungkin Tuhan sedang berhadapan dengan iblis, dan drama ini mungkin terjadi gitu. Dan Tuhan bilang sama iblis, aku percaya kok sama dia, bahwa dia akan tetap berpegang sama aku, dia akan tetap percaya, dia tidak akan menyalahkan aku. Nah, tidak tahu di dalam hidup kita seberapa banyak kalikah waktu Tuhan menjawab tantangan iblis itu, skornya kepada siapa gitu? Apakah kita ini memberi skor sama iblis, ataukah kita memberi skor sama Tuhan? Ada dua cara mengatakan hal ini. Saya pernah dengar ada yang membagikan ini sama saya. Iman yang besar itu bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang sejati atau iman yang sejati adalah iman yang tetap mempercayai dan berpegang sama Tuhan walaupun Tuhan memutuskan tidak memindahkan gunung itu gitu. Dan seperti Sadra Mesa Abednego, dia bilang Allah itu sanggup untuk melepaskan kami, tapi kalau Allah memutuskan untuk tidak melepaskan kami dari dapur api itu, tidak bisa lain, tetap begitu, tetap saya akan percaya katanya. Pada waktu itulah di poin, di titik-titik kritis itu, sadari dan ingat peristiwa Ayub, dan sadari mungkin di saat itu Tuhan sedang mempercayakan hatinya sama kita, bahwa dia percaya bahwa kita tidak akan mengkhianati dia. Allah itu luar biasa. Dia bukan hanya meminta manusia percaya sama dia, bahwa dia itu tidak pernah gagal, dia itu bisa dipercaya, tapi Allah itu pun mempercayai manusia dalam levelnya masing-masing, dalam kapasitasnya masing-masing. Dia mempercayakan sesuatu, dia mempercayakan dirinya, dia percayakan kasihnya, dan dia juga mempercayai bahwa kita tidak akan mengkhianatinya. Jadi saudara, ada kalimat lain yang saya juga beberapa kali dengar, bahwa waktu Allah menjawab kita, disitulah saat iman kita kepada Tuhan ditambahkan. Tetapi pada waktu Allah diam saja, pada waktu kita sedang dalam keadaan membutuhkan, disitulah Allah sedang mempercayai kita. Bukan kita yang mempercayai Allah, tapi Allah yang mempercayai kita. Pegang kepercayaan Allah itu, dan kita akan terus belajar, kita terus terikat dengan Tuhan, kita terus belajar mengasihi Tuhan, sehingga
terus bertumbuh menjadi orang yang semakin bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya pernah punya pengalaman yang sejenis ya, tentu walaupun levelnya jauh-jauh lebih ringan dari Ayub, tapi saya pun sering dulu dituduh macam-macam dalam pikiran saya. Ada banyak tuduhan yang mengatakan Allah tidak mengasihi saya tidak akan bisa berubah, saya itu tidak ada harapan, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah saya. Bahkan kuasanya Yesus pun tidak, karena dia tidak mau kepada saya, karena dia tidak mengasihi saya. Pokoknya itu bermain terus. Nah, waktu saya mulai belajar betul-betul mempercayai perkataan Tuhan lewat Alkitab bahwa dia mengasihi saya, dia memandang saya berharga, dan seterusnya, itu saya belajar berperang. Setiap kali ada pikiran itu, saya deklarasikan yang kebenaran yang saya sudah diajari dalam firman Tuhan, saya deklarasikan begitu. Tapi ada satu titik yang saya ingat sekali, bahwa saya sudah tidak kuat untuk ngelawan itu. Saya tidak bisa lagi deklarasi, saya sudah bingung, saya sudah keok. Katakan kalau perang itu saya sudah terkapar-kapar di depan musuh seperti itu ya, dan saya sudah tidak bisa apa-apa. Waktu saya tidak bisa apa-apa, apa yang mau dilakukan? Tapi puji Tuhan, di saat itu saya rasa Tuhan kasih inspirasi. Saya bilang, Tuhan, waktu aku tidak bisa lagi melakukan apapun, hatiku masih bisa tetap percaya kepadamu. Jadi maksud saya, percaya itu kan tidak butuh melakukan sesuatu. Percaya itu hanya sikap hati. Sikap hati saja, kalau saya sudah tidak bisa melakukan tindakan apapun, sudah tidak punya daya untuk itu, tidak bisa melakukan. Tapi sikap hati itu tidak terpengaruh gitu. Maksudnya tidak masalah bahwa kita tidak bisa berperang, tidak bisa melakukan ini, melakukan, tidak usah. Kalau waktu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya jaga sikap hati saja. Gimana pun saya sedang tidak kuat tapi waktu saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya masih bisa tetap bersikap percaya kepadamu. Dan itu rasanya sudah cukup untuk Tuhan. Saat itu juga saya rasa saya dapat plong, saya dapat kemenangan. Semua tuduhan apa-apa itu hilang langsung, saudara. Hanya waktu saya berkeputusan, saya menjaga sikap hati percaya dan tidak walaupun tidak bisa melakukan apa-apa, walaupun waktu itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melakukan peperangan saya. Ya, sekian firman Tuhan. Jadi yang perlu diingat mungkin adalah bahwa Tuhan mempercayai kita pada waktu hal-hal waktu yang kritis, waktu kita merasa butuh Tuhan tapi Tuhan diam saja kelihatannya. Disitulah saat Tuhan sedang mempercayai kita bahwa kita tidak akan berkhianat sama Dia. Kita pegang percayaan Tuhan dan kita bertumbuh menjadi semakin bisa dipercaya oleh Tuhan. Sekian.